kita di sini nanti akan membahas falsafah itu merupakan sebuah bagian yang tidak mungkin terlepaskan oleh setiap individu manusia. Jadi falsafah itu merupakan bagian intisari daripada manusia itu. Nah, inilah titik utamanya. Wa ala dzalika fa innahu la yujadu fil ghalib insanun la yatafalsaf au alal aqal fa inna likullin minna fi hayatihi la hadat yakunu fiha failusufan yanzuru wa yata'ammal wa yuhawilu al-wusul ila a'makil umur. Nah, ini menurut Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk bahwa tidak ada manusia ya yang tidak berfilsafat, atau minimalnya dia mempunyai beberapa waktu di hidupnya yang berpikir dengan berpikir secara filosofian, dengan berpikir secara filosofis, yang mereka itu berusaha memahami, berusaha mengkaitkan asbab satu dengan asbab yang lainnya untuk mencari tahu alasan terjadinya sesuatu tersebut. Ini pada suatu titik dia nanti akan sampai pada itu. Jadi siapapun kita akan mengalami fase di mana kita itu berpikir secara keras. Walaupun berpikirnya itu adalah berpikir pada perkara-perkara dunia atau perkara-perkara kehidupan sehari-hari. Katakanlah bagaimana ini saya bekerja, bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya bisa rumahnya bisa bersih, rumahnya bisa tertata rapi dan lain-lain, memikirkan tata letak. Itu merupakan suatu aktivitas berpikir, walaupun itu berpikir yang sehari-hari, itu pun merupakan bagian daripada yang dikatakan sebagai berpikir secara filosofis. Akan tetapi perlu diingat, maksud beliau di sini berpikir secara filosofis ini itu bukan berpikir yang secara yang dikehendaki sebagai filsafat yang hak, itu bukan. Jadi hampir menyentuh, maksudnya ini masih bagian ya. Maksudnya apa? Masih bagian daripada salah satu aktivitas berpikir. Kalau aktivitas berpikir yang secara filosofis yang dimaksudkan di sini adalah seperti para filosof-filosof yang ada, itu nanti akan sangat jauh sekali. Cuma ini merupakan satu berkas, gampangannya itu merupakan kibasan cahaya daripada aktivitas berpikir itu sendiri. Makanya walaisat al-falsafah illa nitajan lin nadhrah al-fakhisah lil akli al-bashari ila hadzal wujud. Nah, falsafah itu bukanlah kecuali sebuah hasil bagi perenungan mendalam pada setiap manusia. Wa tatallu'an masyru'an min janibi hadzal akli ila idrakil mabadi al-ula fi hadzal wujud wa muhawalah li halli al-ghasil hayat al-mutamatsilah fil as'ilah at-taliyah. Man nahnu wa ila aina nadhhab wa ma ahsanu sabilil wusul ila hadzal masir. Ini falsafah itu juga yang kita kenal atau yang sering diungkapkan oleh orang-orang adalah menjawab man nahnu, siapa kita, wa ila aina nadhhab, kita nanti setelah ada di dunia ini kita akan pergi kemana, terus apa nanti jalan apa yang akan kita tempuh untuk sampai kepada kebahagiaan. Nah, ini filsafat itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan global seperti itu. Jadi kalau filsafat yang hak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan global yang seperti itu. Siapa kita? Kita itu katakanlah manusia. Oh, oke. Kalau kita manusia berarti kita harus apa? Melakukan apa? Nah, nanti bervariasi jawabannya. Nanti kalau para filosof yang di situ filosof-filosof yang materialisme, atau yang kita kenal mungkin salah satu dari orang yang mengikuti teori Darwinisme mengatakan, oh kita itu hewan. Kalau kita itu hewan, berarti kita itu mempunyai kecenderungan yang sama dengan hewan. Oke, kita lakukan apapun yang membuat kita puas, apapun yang membuat kita senang. Jadi nanti alakohnya atau hubungan antara manusia dengan yang manusia lain adalah yang penting kesenangan dan kepuasan. Nah, itu. Terus tidak hanya dari sebagian orang yang mengikuti Darwinisme, ini sebagian ya, saya tidak mengatakan kebanyakan, tapi sebagian, ada beberapa yang seperti itu. Wah, ini nanti mengikuti
para pendahulunya ini ada Sufastoiin yang mengatakan seperti ini. Wah, ketika kita hewan, kita harus memuaskan nafsu kita. Apapun yang membuat kita itu merasa terpuaskan, tersenangkan, ayo kita lakukan. Nah, itu nanti kalau kita memandang kita itu hanya hewan biasa. Lah, akan tapi kalau kita memandang, oh, enggak, manusia itu enggak hewan biasa. Dia itu mempunyai akal juga. Dia itu ada yang menciptakan. Nah, ketika nanti memandangnya seperti itu, adanya hewan yang berakal dan ada yang menciptakan, oh berarti kita itu harus bagaimana? Kita harus mengikuti perintah yang menciptakan kita, karena sejatinya kita bukanlah apa-apa tanpa kita diciptakan. Nah, terus wa ila aina nadhhab. Kita nanti ketika telah menunaikan tugas semuanya di dunia ini, kita itu mau pergi kemana nanti? Apakah kita sudah mati, sudah gitu saja, ataukah nanti kita itu akan pergi ke hari pembalasan, nanti kita akan ke surga dan lain-lain. Nah, inilah nanti filsafat itu juga mainnya di situ. Makanya nanti daripada para filosof itu ada yang memperdebatkan atau mempertanyakan, sebenarnya nanti kita itu diazab atau kita diberikan sebuah kenikmatan, apakah jasmani dan rohani dan juga jasmani kita, ataukah rohani kita saja? Nah, itu nanti akan ada perdebatan. Oh, ternyata kalau ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa jasmani dan rohani. Kalau cuma rohani saja, itu nanti tidak adil. Masa jasmaninya yang ikut maksiat, jasmani dan rohaninya ikut maksiat, tapi yang disiksa cuma rohaninya saja. Jasmani dan rohaninya berbuat baik, masa yang diberikan kenikmatan cuma rohaninya saja, itu merupakan tidak adil. Nah, tapi nanti yang ulama filosof yang lain mengatakan tidak, ya seharusnya rohaninya saja, karena yang abadi itu rohani, jasmani itu sirna, jasmani itu akan musnah, karena yang kekal itu adalah ruh, itu adalah kesepakatan. Semua sepakat bahwa ruh itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah sirna. Nah, itulah terjadi perdebatan seperti itu yang nanti sampai pada Imam Ghazali mengatakan di kitab Tahafutul Falasifahnya bahwa jasmani dan rohani itu adalah nanti yang akan diberikan balasan di kemudian hari, sedangkan orang yang mengatakan rohaninya saja yang dibalas itu adalah berarti menurut Imam Ghazali itu pendapat seperti ini adalah pendapat yang kufur. Tapi apakah semuanya itu bersepakat pada Imam Ghazali? Saya rasa tidak. Makanya nanti ada kitab yang namanya Tahafutul Falasifah. Ini juga menarik sebenarnya untuk dikaji, karena ini dialektika antara Imam Ghazali dan juga orang yang datang setelahnya, yaitu yang mengarang ini adalah Ibnu Rushd. Terus apa sih jalan yang baik ya? Apa sih jalan yang baik yang kita tempuh untuk sampai mencapai pada tujuan kita? Nah, jalan yang terbaik itu bagaimana? Nah, nanti di falsafah itu pun akan dibahas. Makanya jalan yang terbaik nanti ketika kita dalam perjalanan hidup kita di dunia untuk menghantarkan kita sampai akhirat itu bagaimana? Makanya nanti di falsafah itu dibahas. Nanti makanya dalam falsafah itu dikenal ada falsafah akhlak, nanti yang membahas tentang bagaimana akhlak kita itu bisa tercipta, akhlak kita dermawan, akhlak kita bisa membahagiakan orang lain dan lain-lain. Itu bagaimana sih akhlak itu bisa tercipta? Akhlak kita saling mengasihi, bagaimana akhlak itu bisa saling mengasihi itu bisa tercipta? Apakah dengan satu kali melakukan, ataukah dengan mengetahui, ataukah dengan terbiasa melakukan hal tersebut? Nanti juga dalam falsafah dibahas siasah atau falsafah siasah, yaitu adalah falsafah yang khusus di situ membahas tentang permasalahan politik. Makanya nanti kita bisa mengenal politik Islam, baik dari yang mengusung adalah Mu'tazilah atau dari yang mengusung adalah daripada kalangan Imam Asy'ari atau pengikut Asy'arian. Nah, inilah. Jadi filsafat itu seperti yang telah saya katakan kemarin, bahwa filsafat itu adalah induk daripada ilmu. Jadi ketika filsafat merupakan induk daripada ilmu, nanti bagian-bagian cabang-cabang ilmu yang lain itu bermuara kepada filsafat itu sendiri. Karena apa?
filsafat itu adalah merupakan berpikir tafalsuf, berpikir secara bebas, itu adalah yang dikatakan sebagai berfilsafat. Akan tetapi ini perlu saya tekankan lagi bahwa filosof muslim itu selalu berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Ini yang perlu diingat. Karena apa? Karena banyak yang menuduh bahwa nanti filosof muslim itu berarti menolak keberadaan Al-Quran dan keberadaan Al-Hadis, atau meminggirkan mereka, lebih mencenderungkan, lebih menguatkan akal mereka. Tidak. Kalau filosof muslim yang hak itu adalah yang selalu bertandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Sekian pertemuan kita kali ini. Ringkasnya apa? Ringkasnya bahwa tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa falsafah itu merupakan suatu yang di luar kewajaran. Bukan, itu salah. Bahwa falsafah itu adalah merupakan kewajaran yang dimiliki oleh setiap manusia, yang manusia itu tidak mungkin terlepas daripadanya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.